kebahagiaan itu ada di dalam diri. Selebeo. Nah, betul kan? Kebahagiaan itu dalam diri. Walaupun dia sendiri, dia happy aja. Lah, nomor berapa lagi? Nomor 6 adalah baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Surat Al-Waqiah, pendek saja. Habis subuh boleh, sebelum subuh boleh, mau tidur boleh. Yang penting waktunya habis Isya sampai Fajar. Mau tidur boleh. Cuman kan ceritanya Al-Muluk tadi mau tidur juga. Laga-laga sore itu kan. Nah, jadi Al-Waqiah habis subuh boleh, kemudian mau tidur boleh. Al-Waqiah ini untuk apa? Dalam fadilah dijelaskan bahwa siapa yang membaca Al-Waqiah sebelum fajar, maka akan dilapangkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dihindarkan dari kendala pekerjaan, diberikan berkah atas rezekinya. Dan para istri-istri yang membaca Al-Waqiah setiap mau tidur, keesokan harinya suaminya akan terlindung dari kezaliman di kerjaannya. Bagi ibu-ibu yang anaknya masih pengangguran, atau ibu-ibu yang suaminya masih susah kerja, atau pengen naik jabatan, baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Memang rezeki itu dilihat dari jalur langit, bukan jalur dunia. Orang yang mendapatkan rezeki bukan orang yang kerja keras. Kalau kerja keras itu bisa menyebabkan kita mapan, tukang pasti lebih kaya. Kalau kerja keras yang menyebabkan kita mapan, orang yang jualan di pasar dari jam 2 malam 24 jam pasti lebih kaya, betul? Tapi rezeki itu tidak bisa ukur matematika dunia. Kenapa orang yang kayaknya kerjanya biasa-biasa aja tapi rezekinya lancar? Jangan-jangan dia ikuti amalan jalur langit. Apa? Saya buka rahasia amalan jalur langit. Yang pertama, baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Yang kedua, jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma 2.000. Saya bilang 2.000 menyesuaikan dengan wajah ibu aja. Ya, tapi 5.000 boleh lah. Iya kan? Yang ketiga, jangan lupa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat minimal. Yang ketiga, jangan tinggal sholawatnya. Lebih banyak sholawat, lebih banyak syafaat, lebih banyak rezeki. Dan yang keempat, syukuri apa yang ada. Apa kunci yang pertama tadi? Al-Wa. Yang kedua, sedekah subuh. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, sholawat. Dan syukuri apa yang kita dapat. Bersyukur itu harus. Coba bilang kuat-kuat. Bersyukur itu harus. Lagi. Lagi. Syukur itu harus. Kalau enggak rezeki kita enggak nambah-nambah. La in syakartum ala azidannakum. Syukur baru aku tambahkan nikmat. Jadi bukan tambah nikmat dulu baru bersyukur. Syukur dulu baru ditambah. Ayatnya begitu. Orang enggak bersyukur itu kelihatan kok, Bu. Kan sering saya bilang tuh, orang enggak bersyukur itu kelihatan, Bu. Dari kehidupan sehari-hari kelihatan. Dia makan soto, kok kalau ada kerupuk mantap kok. Dia selalu nanya apa yang enggak ada. Ini serius ini. Lah, paham kok enggak? Dia makan sate kok mantap kok. Tapi kalau ladonya baru pada ceh kok. Yang enggak ada dia sebut. Yang ada dia enggak nikmati. Udah dia minum jeruk kelapa tapi enggak ada madunya. Kok kalau pakai madu, jeruk kelapa madu makin mantap kok mah. Yang enggak ada dia sebut. Aneh pernah begitu? Itu ciri orang enggak bersyukur. Hal kecil aja enggak selesai sama dia, apalagi hidupnya yang besar. Makanya enggak boleh mencerca makanan. Saya kalau ketemu rekan yang seperti itu saya langsung tegur. Enggak enak dong, enggak usah bilang enggak enak, makan aja lah itu yang ada sekarang. Karena nanti dia terbiasa. Makan di rumah kawan. Mantap kok. Kok ada kerupuk lebih mantap kok mah. Nah, itu ciri orang yang tidak bersyukur. Dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Dia selalu bertanya apa yang tiada.
Dia tidak bisa merasakan nikmat, baju-bajunya yang banyak jelek semua di mata dia. Aku pakai baju yang ini ndak enak loh di sininya. Pakai yang ini ketiak ndak lemak doh. Pakai yang ini ancah tapi ndak cocok dengan tasnya. Pakai yang ini ndak enak pahaunya doh. Padahal dulu dia yang beli. Bisa dia bilang semua nggak cantik. Ujung-ujungnya dipakai-pakai itu saja. Nggak bisa kita lihat nikmatnya apa yang kita punya itu. Beli tas, pas mau pakai tas yang ini tidak cantik dah. Ganti lagi mau pergi pengajian, yang ini tidak cantik dah. Pakai yang ini jelek, padahal dia yang tadi yang beli. Itu ciri-ciri orang nggak bersyukur tuh. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, cuma ceramah aja. Itu dia tuh. Jadi kalau kita udah tidak merasakan nikmatnya apa yang kita punya, mana lagi happy-nya hidup ini? Jadi, biar rezeki kita nambah harus bersyukur. Booster dengan Al-Waqiah, masukkan duha, lakukan sedekah subuh jangan lupa, gas dengan sholawat, mantap. Itu rumusnya. Ya. Takaju ya. Atuh. Hah? Atuh. Mary pernah dibilang, Bu Mary itu pelihara apa ya? Pelihara tuyul lebih ngepet. Itu gimana tuh? Kita menyikapi orang bicara seperti itu. Nggak ada sikapi doang, tontok sih lah. Ada orang yang bicara, ini pelihara tuyul atau babi ngepet. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bu, oh ibu. Ibu kemana aja? Tidak semua hal harus diberikan tanggapan. Tidak semua sakit hati harus terbalaskan. Tidak semua kekecewaan harus diungkapkan. Tidak semua kemarahan harus orang tahu. Orang yang beriman itu orang yang mampu menahan walaupun dia tahu kejadiannya apa. Bahkan orang yang beriman itu sebenarnya dia tahu dia sedang dizolimi, tapi dia berpura-pura tak tahu karena dia ingin menjaga hati. Oke? Nah, itu jemaah raudo tuh. Kalau ada usah nila tuh. Nyo kalau lalu merem matonya tuh. Ya kan? Nah, jadi tidak semua. Karena zaman sekarang ini cari rezeki memang sangat banyak orang yang kelihatan tidak kerja tapi rezekinya banyak, apalagi di zaman digital kan. Ya, semuanya tidak terukur. Jadi apapun kata orang abaikan. Karena walikulli ni'matin mahsud. Bahwa setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Ibu nggak bisa tinggalkan itu. Apapun nikmat, nikmat pengajian yang nyaman akan ada orang hasad dengan grup pengajian itu. Nikmat dengan ilmu yang banyak, kita punya banyak ilmu, akan ada orang hasad dengan ilmu kita. Nikmat dia lihat kita udah hijrah, akan ada orang yang hasad. Dia bilang kita sok hijrah. Nggak apa-apa lah sok hijrah daripada sok neraka ya kan. Terus nikmat kita punya rezeki, akan ada yang bilang kita itu hedonis dan cinta dunia. Pokoknya kita harus sadar walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat pasti akan ada orang yang hasad. Makanya tidak usah menyombongkan diri aja. Karena menyombongkan diri itu membuat kita semakin banyak tidak disukai dan banyak orang yang menzolimi. Kita punya sesuatu, nampak sama orang ya karena kita punya. Bukan karena kita ingin menampak-nampakkannya. Oke? Umeri mobilnya mati pajak. Umeri nyebut mobil, tersinggung lah saya dia. Mobil mati pajak tuh mana boleh? Istilahnya pajak ya. Berapa pajak Umeri? Perlu subsidi enggak kok? Kayak gitu ya. Nah gitu ya. Oke? Dah. Apa aja Bu? Ngeri ada deringnya bahasa kampung saya. Oke, apa tadi? Suratnya apa tadi yang pertama? Al-Waqiah. Untuk rezeki. Dari yang pertama. As-Sajadah. Luqman, Al-Muluk, Al-Kahfi, Ar-Rahman hati galau, Al-Waqiah. Satu lagi apa ya?
Dia 7. Yasin. Yasin. Dari ustazah saya. Iya, Yasin ya, Yasin. Kan enak kan. Lupu tanya jemaah. Satu lagi apa ya? Satu lagi Yasin ya. Yasin itu dibaca dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Siapa yang membaca Yasin limahbubillah wa li'abdillah, untuk mengharapkan ridho Allah, maka diampunkan dosanya hatta al-fajri, sampai besok pagi. Masya Allah ya. Yasin. Tapi ayat lain dibaca, jangan Yasin terus sampai kita pula meninggal. Clear? Wallahu a'lam bisawab. Siapa berdoa? Wah, besok aku Raudo tugaskan cik berdoa deh. Okey, wallahu a'lam bisawab. Enggak tahu namanya juga. Namanya enggak tahu aja. Enggak bisa kalau enggak tahu nama. Paula ngabaran nyawa tadi. Ya. Gimana tuh caranya tuh ya? Soalnya di grup di mampir. Sampaikan aja lah doa. Iya, oke, sampaikan ya untuk ya. Perempuan kan? Iya. Baik, ala hazin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wadkhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khususan ila arwahi ummana, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha huratan min hubarin niran. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah anzil rahmatika wa maghfiratika wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri ya.